Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Gracia Simamora dengan NIM 31S24010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang difusi melalui gas tetap. Outline yang akan saya bahas pada materi ini yang pertama yaitu fenomena dan elemen volume, kemudian yang kedua ada asumsi, kemudian yang ketiga ada shell energy balance, kemudian yang keempat ada boundary condition. Nah, fenomena. Terdapat suatu cairan A yang terevaporasi atau terjadi penguapan zat cair ke dalam gas B yang diam di antar muka gas cair. Nah, kemudian tinggi cairan A adalah Z sama dengan Z1. Nah, senyawa A yang mengalami evaporasi, dia akan bergerak melalui interface liquid A dan gas B sampai menuju Z sama dengan Z2. Nah, campuran gas A dan B itu akan membentuk gas ideal. Gas B dia berada dalam keadaan stasioner, maka dari itu NBZ sama dengan 0. Nah, di sisi tabung, di sisi atas tabung ini terdapat aliran gas campuran A, B dengan konsentrasi XA2 yang bergerak perlahan melewati bagian atas tabung untuk mempertahankan fraksi mol A pada posisi Z sama dengan Z2. Nah, sistem ini dijaga pada suhu dan tekanan konstan agar proses difusi itu tetap stabil. Nah, karena adanya gas B itu dianggap tidak bergerak, maka zat A itu akan mengalami difusi ke atas karena melalui gas B yang stagnan dan membentuk gradien konsentrasi di sepanjang tabung. Nah, kecepatan gas itu hanya terjadi di dalam arah Z atau vertikal dan tidak dipengaruhi oleh posisi radial di dalam tabung. Nah, apa itu difusi? Jadi difusi itu dia merupakan proses peristiwa perpindahan di mana massa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, kondisi ini dia menyebabkan perpindahan dan pembauran ke seluruh partikel secara merata. Nah, contoh difusi di dalam kehidupan sehari-hari yaitu dia seperti parfum yang disemprotkan, dia akan menyebar ke seluruh ruangan karena dia berdifusi dengan udara. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang elemen volume. Nah, gambar ini dia merupakan gambar yang menjelaskan tentang proses perpindahan massa atau massa transfer antara dua fasa, yaitu gas B dan cair A yang biasanya dipakai untuk menjelaskan absorpsi gas ke dalam cairan. Nah, kemudian dalam sketsa gambar tersebut terlihat ada kolom vertikal, ini seperti kolom absorpsi, dan gas B dia mengalir dari atas ke bawah yang tertulis dia stream of A dan B. Nah, kemudian cairan A dia masuk dari bawah yang tertulis di dalam gambar yaitu liquid A. Nah, kemudian pada gambar tersebut ada dijelaskan tentang two film teori. Nah, artinya yaitu di dekat permukaan kontak gas cair ada lapisan tipis atau film yang ada dua, yaitu film gas dan film cair. Nah, perpindahan zat B terjadi lewat dua tahanan. Yang pertama yaitu dari bulk gas ke permukaan, yang kedua yaitu dari permukaan ke dalam cairan. Nah, pada gambar tersebut itu ada menunjukkan tentang profil konsentrasi terhadap posisi Z, yaitu sumbu horizontal yaitu posisi Z1 ke Z2. Nah, kemudian ada posisi sumbu vertikal yaitu yang pada bagian kiri yaitu XA, di mana itu adalah fraksi di cairan, dan kemudian pada posisi kanan XB yaitu fraksi di gas. Nah, pada gambar tersebut yaitu kurva yang terlihat yaitu XB atau gas ini merupakan turun sepanjang kolom yang artinya B itu diserap ke cairan. Kemudian XA atau cairan. Nah, pada kurva ini dia menunjukkan dia naik sepanjang kolom karena cairan itu makin banyak menyerap di B. Kemudian pada garis tengah atau garis putus-putus yang terdapat dalam gambar, ini dia menunjukkan kondisi kesetimbangan yang dimana dituliskan XA ditambah XB dia sama dengan 1. Nah, untuk XB1 dan XB2 yaitu dia menunjukkan adalah konsentrasi gas di inlet dan outlet. Kemudian untuk X1A dan XA2 yaitu dia menunjukkan tentang konsentrasi cairan di inlet dan outlet. Nah, pada gambar tersebut
ini menunjukkan yaitu gas yang mengandung B dia masuk dan keluar dengan kadar B lebih kecil, dan cairan A masuk dia keluar dengan kadar B yang lebih besar. Nah, elemen volume ini dia terjadi karena perpindahan massa karena perbedaan konsentrasi. Nah, kemudian untuk asumsi yang kita pakai pada materi tersebut, yang pertama yaitu keadaan steady state, kemudian yang kedua yaitu tidak ada laju produksi panas, kemudian yang ketiga yaitu pada interface cair dan gas, konsentrasi fase gas A diekspresikan sebagai fraksi mol XA1, dan yang keempat yaitu posisi antar muka konstan itu dipertahankan, kemudian yang kelima uap dari A dan B itu dia membentuk campuran gas ideal, kemudian kelarutan gas B di dalam cairan A dia dapat diabaikan. Kemudian yang ketujuh yaitu cairan A yang menguap hanya dia bergerak ke atas atau sumbu jet, dan begitu cairan A dia menguap, cairan A itu akan terbawa oleh aliran gas B, yang artinya uap A itu langsung tercampur dan terbawa oleh gas B. Kemudian yang terakhir yaitu tekanan dan suhu diasumsikan secara konstan. Kemudian untuk shell massa balance, pada gambar tersebut shell massa balance yaitu gambar tersebut dia menunjukkan tentang neraca massa pada elemen kecil atau shell di dalam kolom yang disebut juga sebagai shell massa balance. Nah, pada gambar tersebut yaitu bagian kiri yaitu elemen kecil atau shell, itu terlihat adanya potongan kecil di dalam kolom tersebut yang disebut sebagai elemen diferensial atau shell. Nah, pada gambar tersebut yang di dalamnya itu yaitu ada aliran massa masuk, kemudian ada aliran massa keluar. Kemudian ini bisa terjadi karena ada perpindahan massa antara fase. Kemudian pada gambar tersebut ada dituliskan rate masuk atau NAZ, dan rate keluar adalah NAZ ditambahkan dengan delta Z. Ini yang artinya yaitu laju massa dia berubah sepanjang arah Z. Kemudian untuk prinsip dari neraca massa yang dasarnya itu adalah masuk dikurangi keluar dia sama dengan akumulasi. Nah, di dalam dalam kondisi steady state ini tidak berubah terhadap waktu, yang artinya masuk sama dengan yang keluar. Nah, tetapi karena adanya perpindahan massa dia biasanya ditulis sebagai NAZ dikurangi dengan NAZ ditambahkan delta Z, itu sama dengan laju transfer. Nah, pada bagian kanan di dalam profil konsentrasi ada yaitu sumbu vertikal yaitu dia berada pada posisi Z, dan sumbu horizontal atau fraksi mol yaitu XA yaitu cairan dan XB adalah gas. Nah, untuk pada kurva tersebut, kurva shell massa balance yaitu XA dia meningkat sepanjang Z, yang artinya cairan makin banyak dia menyerap A atau B. Kemudian XB yaitu menurut sepanjang Z, yang artinya gas itu kehilangan komponen. Maka di dalam gambar tersebut atau di dalam neraca shell energy balance yaitu tulisannya yaitu XA ditambah XB sama dengan 1. Ini menunjukkan juga sistem biner yang hanya ada dua komponen yaitu XA1 kemudian XB1, yang dimana di Z1 sama dengan awal, dan XA2 kemudian XB2 di Z2 sama dengan yaitu akhir. Kemudian garis miring di atas. Nah, pada garis miring pada gambar tersebut yaitu dia menunjukkan perubahan konsentrasi di dekat permukaan atau interface, yaitu ada beda antara bulk gas, bulk liquid, dan interface. Ini juga berkaitan dengan mass transfer koefisien atau koefisien perpindahan massa. Nah, pada gambar tersebut juga dia dipakai untuk menurunkan persamaan diferensial dan perpindahan massa. Kemudian laju perhitungannya yaitu laju absorpsi dan tinggi kolom. Nah, kemudian berarti dari gambar shell energy balance ini adalah kita dapat menganalisis neraca massa lokal atau per elemen kecil. Kemudian ini shell energy balance ini adalah dia digunakan untuk menentukan persamaan dari kolom, kemudian dia menunjukkan perubahan konsentrasi sepanjang kolom. Kemudian untuk penurunan shell massa balance kita mulai dari konsep flux atau persamaan awal, di mana konsep flux atau persamaan ini yaitu NAZ sama dengan min CD AB
dikalikan dengan dxa per dt ditambahkan dengan xa dikalikan dengan NAZ ditambah NBZ sama dengan 0. Ini yang artinya NAZ itu dia merupakan flux komponen A arah Z, kemudian C dia merupakan konsentrasi total, DAB itu merupakan difusivitas, kemudian XA itu merupakan fraksi mol A. Ini merupakan gabungan dari difusi yaitu hukum Fick yaitu bagian pertama dan aliran total yaitu bagian kedua. Nah, kemudian kita masuk ke dalam asumsi, di mana asumsi itu yaitu steady state, berada dalam keadaan steady state yang artinya tidak ada akumulasi atau dou per dt. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sistem binar yaitu XA ditambahkan XB. Nah, secara khusus itu sering dipakai NB sama dengan 0. Kenapa kita pakai NB sama dengan 0? Karena ini artinya adalah hanya A yang berdifusi, B diam atau dalam keadaan stagnan. Nah, sekarang kita substitusi ke dalam kondisi di mana bagian yang pertama ini, bagian konsepnya yang pertama, dia karena NB dia sama dengan 0, maka NA ditambahkan dengan NB dia itu sama dengan NA. Jadi NA itu sama dengan min CD AB dx per dz itu sama dengan XA dikalikan dengan NAZ. Nah, kemudian kita pindahkanlah sukunya. Kemudian setelah kita pindahkan sukunya pada bagian tersebut, kita faktorkan lagi menjadi NA dikalikan 1 dikurang XA sama dengan min CD AB dXA per dz. Nah, kemudian setelah kita dapatkan bentuk seperti itu, kita nanti bentuk akhirnya, di mana bentuk akhirnya itu akan menjadi NA sama dengan min CD AB per 1 dikurang XA dikalikan dengan dXA per dz. Nah, untuk shell energy balance yaitu bagian konsep yang pertama yaitu masuk dikurangi dengan keluar sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan tadi shell energy balance yang pertama, kita masukkan lagi lah dia ke dalam limit. Setelah kita limitkan menjadi turunan, dia akan nanti dapat hasilnya yaitu min dNAZ per dz. Nah, dari persamaan yang kita punya sebelumnya, kita mempunyai persamaan min dNA per dz sama dengan 0. Jadi dNA per dz itu sama dengan 0, yang artinya Na itu konstan terhadap arah z. Nah, kemudian kita substitusilah dia ke dalam persamaan flux, di mana persamaan fluxnya itu adalah D per dz dikalikan dengan C DAB per 1 dikurang XA dikalikan dengan dXA per dz sama dengan 0. Nah, karena PV sama dengan nRT dan P itu konstan, maka DAB itu menjadi mendekati independen konstan. Maka nanti kita persamaannya kita bisa keluarkan, persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian karena tidak sama dengan 0, kita bagi saja menjadi karena turunannya tadi sama dengan 0, maka persamaannya itu 1 per 1 dikurang XA dikalikan dXA per dz sama dengan 0. Nah, misalnya kita pakai K, nah kita pisahkan lagi variabelnya. Jadi dXA per 1 dikurang XA sama dengan K dz. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam pengintegrasian, di mana kita integralkan lagi suku-suku tiap bagian yaitu dXA per 1 dikurang A sama dengan integral dari K dz. Nah, hasilnya nanti akan menjadi min ln 1 dikurang XA sama dengan KJ ditambahkan dengan C. Maka nanti persamaannya adalah bentuk seperti ini sementara. Nah, kemudian setelah itu kita integralkan lagi lah dia dari persamaan yang pertama, yaitu dia nanti 1 per X dikurang XA dikurangi dengan dXA per dz sama dengan C1. Nah, dari persamaan yang kita integralkan tadi, kita dapatkan lagi menjadi persamaan yang kedua, yaitu 1 dikurang XA di mana dikalikan dengan dXA sama dengan C1 dz, itulah yang menjadi persamaan yang kedua. Kemudian setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi bentuk persederhanaan, di mana nanti setelah itu 1 dikurang XA sama dengan Y, kemudian kita masukkan lagi dia ke dalam 1Y dikalikan dengan min dy sama dengan C1 dz. Setelah itu kita integral lagi dia menjadi min ln y sama dengan C1z ditambahkan dengan C2, itu juga akan menjadi persamaannya min ln dikalikan dengan 1 dikurang x2 xa itu sama dengan C1z ditambahkan dengan C2. Nah, di buku itu tertulis kondisinya yaitu C1 sama dengan min ln k dengan C2 adalah min
min ln K2. Kemudian setelah itu dari persamaan ini kita substitusikan lagi lah, dari sini kita substitusikan lagi lah dia ke dalam kondisi batasnya. Nanti akan mendapatkan persamaan akhirnya itu KXA sama dengan K1 kuadrat dikalikan dengan K2. Nah, kemudian untuk boundary condition. Nah, pada boundary condition ini di sini sudah ada boundary condition terhadap kondisi batas. Nah, kondisi batas ini yaitu BC1 di mana Z sama dengan Z1 dan XA sama dengan XA1 dan BC1 sama dengan Z sama dengan Z2 di mana XA itu sama dengan XA2. Nah, kemudian setelah kita memperoleh dari nilai K1 dan K2, nanti kita akan mendapatkan persamaan di mana 1 dikurang XA1 sama dengan K1 Z dikalikan dengan K2. Setelah itu kita bagi lagi, kita sama-sama kita bagi menjadi K1 Z1, ini K1 Z K1 Z2, sama-sama bagi, nanti akan dapat persamaan persamaannya itu K1 di mana 1 per A 1 dikurang XA2 per 1 kurang XA1 pangkat 1 per X2 dikurang X1. Nah, setelah itu nanti kita buat persamaannya menjadi KR juga. Setelah itu kita kalikan lagi dia nanti dan kita bagikan dengan variabel yang pertama ini, nanti akan mendapatkan persamaannya yaitu 1 dikurang XA sama dengan 1 dikurang XA2 per 1 dikurang XA1 pangkat Z per Z2 dikurang Z1 dan dikalikan dengan Z1 per 1 dikurang XA2 dikalikan dengan X2 dikurang X1 dikalikan dengan 1 dikurang XA1 pangkat Z1 per Z2 dikurang Z1. Nah, setelah itu kita buatlah lagi. Nah, dari hasil integrasi sebelumnya kita sudah sampai ke dalam di mana dxa per 1 dikurang xa sama dengan k dz. Nah, kemudian setelah itu kita integralkan lagi nih menjadi min ln dikalikan dengan 1 dikurang xa sama dengan kz ditambahkan dengan c. Nah, ini masih dalam bentuk umum, kita belum masukkan ke dalam kondisi batas. Nah, kita masukkanlah dia ke dalam boundary condition di mana tadi Z sama dengan Z1 di mana XA sama dengan XA1 dan di mana Z sama dengan Z2 di mana XA sama dengan XA2. Nah, kita integrasi lagi dia, masukkan ke dalam pengintegralan. Nah, sedang kita masukkan ke dalam pengintegralan, hasil integrasinya itu pada bagian kiri yaitu ln K1 dikurang XA1 per 1 dikurang XA2 dan di kanan yaitu K Z2 dikurang Z1. Nah, setelah itu kita hubungkan lagi dia dengan flux di mana K sama dengan NA per CD AB, jadi ln 1 dikurang XA1 per 1 dikurang XA2 sama dengan NA per CD AB dikalikan dengan Z2 dikurang Z1. Nah, bentuk akhirnya yaitu nanti NA sama dengan CD AB per Z2 dikurang Z1 ln 1 dikurang XA1 per 1 dikurang XA2. Ini merupakan rumus utama dari shell energy balance ditambahkan dengan difusi. Nah, pada bagian tersebut, pada bagian tengah pada gambar tersebut yaitu dxa per dz sama dengan min 1 per z2 dikurang z1. Ini merupakan profil distribusi konsentrasi sepanjang z, yang artinya yaitu perubahan konsentrasi itu tidak linear dan mengikuti bentuk eksponensial atau log. Nah, pada bagian bawah ada untuk komponen B, yaitu karena XB sama dengan 1 dikurang XA, yaitu maknanya itu bisa dihitung juga sebagai profil dari XB atau rata-rata XB. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan nanti persamaannya dari XB yang kita dapatkan tadi. Kita akan mendapatkan persamaan akhir di dalam bentuk Taylor yaitu NAZ di mana Z sama dengan Z1 dan CDAB di mana XA1 dikurangi dengan XA2 per Z2 dikurang Z1 dikalikan dengan 1 ditambah setengah dikalikan dengan XA1 tambah XA2 ditambahkan sepertiga dikalikan dengan X2A1 ditambahkan dengan XA2 ditambahkan dengan X2A2 ditambahkan dengan seterusnya. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.